Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Shalom. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian besar dan ajaib. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang sudah Kau berikan buat kami. Di mana boleh kami nikmati Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang malam. Dan saat ini Tuhan boleh kami berkumpul bersama saudara kami, untuk boleh kami menikmati hadirat-Mu. Dan boleh kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau satukan hati kami Tuhan. Biarlah boleh kami tetap merasakan hadirat-Mu Tuhan sepanjang kami ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan, mampukan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mulai ibadah kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin.
Silakan duduk. Shalom Alaikum. Alaikum shalom. Selamat pagi saudaraku. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena tetap Tuhan menyertai kita, dan bila kita mau menikmati hadiratnya dengan karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Tuhan saudara ya, karena hanya Tuhan tempat perlindungan kita, dan kasih-Nya senantiasa melingkupi kehidupan kita sepanjang kita hidup dalam dunia ini. Haleluya. Terima
Kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara ya. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau sediakan hati pikiran kita untuk boleh kita senantiasa sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Karena kasih-Nya begitu sungguh besar dan setia begitu luar biasa. Dan janji-Nya begitu ajaib yang sudah dinyatakan di setiap hidup kita. Kami berserah hanya kepada Engkau. Engkau yang selalu Tuhan ada bersama dengan kami, menuntun, memimpin, menyertai setiap langkah kami. Bapa, kalau pagi hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan. Puji-pujian sudah kami naikkan Tuhan, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Terlebih Bapa, kalau sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu ini Tuhan, boleh kami terima. Dan terlebih Bapa, kami mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar kiranya Tuhan apa yang enggak Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, boleh tersampaikan secara sempurna. Dan biar boleh menjadikan iman kami semakin bertambah kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah tangga masing-masing, dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengikuti siaran ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, pagi ini kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka. 1 Korintus. Oh iya. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini 1 Korintus pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi kita membaca ayat 10 sampai dengan 13. Tema kita adalah jangan menjadi penggerutu Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah tahu ada satu sinetron atau film ya, T ya, para pencari Tuhan. Itu dikisahkan ada beberapa orang yang dengan tekun mereka mencari Tuhannya. Tapi dalam renungan kita pagi ini, saya ingin mengajak kita memperhatikan dengan sungguh tentang satu peringatan firman, hal yang tidak boleh dikerjakan, yaitu
tentang bersungut-sungut atau menggerutu atau ngomel gitu ya. Kalau gerutu itu sebuah perkataan yang diucapkan dengan cara bergumam. Artinya mungkin tidak terlalu kedengaran gitu ya, pelan-pelan. Tetapi terus-menerus karena rasa dongkol atau tidak puas dengan keadaan, situasi, atau peristiwa yang dihadapi. Itu menggerutu atau mengomel atau juga bersungut-sungut. Ini padannya hampir sama. Nah, kenapa ini disampaikan oleh firman Allah? Apa hal yang mendasari tentang kita tidak boleh menggerutu di hadapan Tuhan? Sebab seringkali dalam hidup ini kita mau sadar atau tidak, penggerutuan itu ada. Kadang-kadang kita memperhatikan makanan saja ya. Makanan, loh kok begitu? Nah, padahal mungkin apa yang ada di meja kita, ada di piring kita, itu makanan yang sedang dicari oleh orang-orang di luar sana. Kadang-kadang kita tanpa sadar, oh, kok cuman begini sih. Belum lagi kita menggerutu pekerjaan kita. Wah, pekerjaan kok gini, ay. Kok enggak begitu, enggak begini. Ingat, saudara, bahwa pekerjaan yang kita miliki hari ini, kemungkinan besar itu adalah sebuah pekerjaan yang diimpikan oleh banyak orang di luar sana. Aku pengen bekerja ini, bekerja itu, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ngomel juga, menggerutu juga, Tuhan aku kok. Mbok ya jangan seperti ini pekerjaanku, seperti A, si B. Lalu mungkin juga kita menggerutu tentang apa yang ada pada kita. Entah apapun yang ada pada Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita miliki menjadi berkat Tuhan hari ini. Loh aku kok hanya motor. Loh hanya motor, saudara. Aku hanya mobilnya cuma begini. Loh. Dan masih banyak yang kita menggerutu di hadapan Tuhan. Padahal mungkin motor yang kita punya, oh jangankan motor lah, sepeda ontel yang kita punya itu didambakan banyak orang karena mereka tidak sempat memiliki itu. Jadi menggerutu itu hal yang kelihatannya sepele, tetapi ini menjadi sebuah hal yang diperingatkan dengan sungguh-sungguh, sebab di dalam bacaan kita ini, orang-orang Israel pada akhirnya banyak yang dihukum oleh karena bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mari kita akan perhatikan. Di dalam bacaan 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5, perhatikan. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kalau kita mau membaca Alkitab, kita akan mendapatkan satu contoh yang nyata, sama seperti hidup manusia, yaitu bangsa pilihan, namanya bangsa Israel.
bangsa yang telah dikeluarkan Tuhan dari Mesir. Ya. Ini bangsa ini tidak hanya 100, 200 atau beberapa ribu, enggak, tapi jutaan. Dikeluarkan dari perbudakan Mesir, dibawa oleh Tuhan ke satu negeri yang dijanjikan. Tapi karena kedegilan hatinya, maka seharusnya cuma 11 hari, atau ya kurang lebih tidak sampai 1 bulan lah. Tapi karena kedegilan hati orang-orang Israel, mereka diputar sama Tuhan, jadi 40 tahun. Belum lagi sebagian besar yang usianya di atas 40, di atas 20 tahun, itu tidak ada yang tinggal, mereka mati di padang gurun. Cuman sisa 2 yang sampai ke tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena kedegilan hati dari bangsa ini. Tetapi sungguh pun demikian, kalau kita perhatikan, mereka dalam perlindungan Tuhan. Mereka disertai oleh Tuhan. Mereka terpelihara dalam sebuah pemeliharaan Tuhan yang hebat. Sama seperti hidup kita. Bukankah kita ini sesungguhnya terpelihara dalam sebuah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa? Bapak Ibu mau hitung-hitungan silahkan, mau dihitunglah, apa saja dihitung silahkan. Tapi sungguh pun kita mendapatkan satu kepastian, bahwa kalau semua ada hari ini, semua tercukupi, semua dalam kondisi yang baik dan lain sebagainya, itu tidak lepas dari kemurahan Tuhan. Ini bangsa ini. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Kenapa? Karena jemaat Korintus ini agak sedikit menjurus ke hal-hal yang duniawi. Jadi teladannya bukan Kristus, tapi teladannya adalah bangsa-bangsa sekitar. Persis sama seperti orang Israel pada mulanya. Lalu perhatikan tentang kejahatan dari Israel yang pagi ini kita renungkan, satu saja yang saya akan singgung tentang bersungut-sungut. Tetapi ada banyak kejahatan yang dikerjakan dan itu menimbulkan murka Tuhan. Ayat 6 saya bacakan demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Artinya pernah dilakukan oleh Israel. Ayat 7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada hari itu telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. 10 ini yang kita renungkan, dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Perhatikan kejahatan-kejahatan dari Israel. Ini menjadi peringatan bagi kita, tentu bukan untuk dikerjakan, tapi kita harus menghindari ini. Jangan melakukan ini. Menyembah berhala atau percabulan rohani, ya. Sudah memiliki Tuhan yang disembah, tapi masih selingkuh dengan sesembahan lain. Tak boleh, saudara, ya. Orang Kristen, murid Yesus hanya menyembah kepada Yesus. Wah, ini supaya daganganku laris. Keliru. Wah, aku ini supaya aku bisa kuat, bisa ini tahan
dalam menghadapi berbagai-bagai situasi. Cari orang yang pinter apa gitu ya. Tidak, kita hanya menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Tidak boleh ada sesembahan yang lain. Ini yang dikerjakan oleh orang Israel. Menyembah berhala, melakukan percabulan rohani, menyembah kepada Allahnya yang hidup, tapi juga menyembah kepada ilah yang lain. Keluaran pasal 15, Keluaran 32 maksud saya ya. Keluaran 32 itu tentang peristiwa lembu emas. Saya tidak bacakan. Lalu Bilangan pasal 26 itu orang Israel menyembah Baal Peor. Ya. Jadi ini bangsa ini luar biasa kejahatannya. Jadi kejahatannya yang pertama adalah penyembahan berhala. Lalu yang kedua, mereka tidak mempercayai akan pemeliharaan Tuhan. Mencobai Tuhan. Itu dituliskan di dalam Bilangan pasal 21. Coba ya, yang ini kita baca, Bilangan pasal 21. Ayat yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Jahat sekali saudara ya, orang-orang Israel. Dia menggerutu kepada Tuhan. Musa, opo ini? Engkau bawa kami keluar dari Mesir supaya kami mati tadi sini. Kami cuma makan mana. Tidak seperti di Mesir. Bahkan kami kesulitan air dan lain sebagainya. Mereka mencobai Tuhan. Pada akhirnya banyak yang mati dipagut ular. Lalu yang ketiga, kejahatan dari Israel yang tidak boleh dicontoh, menyembah berhala, lalu tidak mempercayakan Tuhan, kuasa dan kemuliaannya. Yang ketiga, itu tadi, bersungut-sungut, menggerutu kepada Tuhan. Ada beberapa ayat di sini. Misalkan Keluaran pasal 15. Ini baru keluar dari Mesir. Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara, pahit maksudnya ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bersungut-sungut. Karena tidak ada air. Ada air tapi airnya pahit. Ini yang menjadi kejahatan dari orang Israel. Keluaran 16. Ayat yang ke-2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging
dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bersungut-sungut lagi. Tidak ada roti, tidak ada daging. Belum lagi juga ada pemberontakan, Datan, ya, Korah, Datan dan Abiram. Ini juga tidak setuju kalau Musa, Harun yang memimpin. Nah kami ini juga dipakai Tuhan kok. Pada akhirnya mereka juga dibunuh oleh Tuhan. Ini beberapa hal yang dicatat oleh Alkitab kita. Tadi dikatakan, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini menjadi peringatan. Janganlah kita menjadi penggerutu Tuhan. Apapun keberadaan kita, situasi kita, marilah kita senantiasa sama seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri kita agar kita tidak masuk dalam penghukuman sama seperti orang-orang Israel. Tetapi bagaimana agar kita tidak menjadi penggerutu Tuhan? Yang pertama, marilah hidup kita tidak tinggi hati, tidak sombong, tetapi tetap dipenuhkan kesetiaan dan senantiasa bersyukur. Jadi kuncinya adalah bersyukur. Ya, bersyukur. Apapun yang ada pada kita, wajib dan harus kita syukuri. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Ini ayat tidak asing bagi kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus, perhatikan, bagi kamu, bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu semua. Mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab untuk seseorang tidak mengucap syukur, untuk seseorang menggerutu, ngomel, ya bersungut-sungut itu kan tidak perlu sekolah ya, tidak perlu kursus, tidak perlu les. Kadang-kadang kita dipenuhkan dengan itu. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Mari di zaman akhir ini, di dalam kasih karunia Tuhan, kita mau tetap belajar mengucap syukur dalam segala keberadaan hidup kita, apapun itu. Artinya ini tidak dipilah-pilah lagi. Oh, aku lebih berat timbang si Anda, ada begitu lagi sudah. Jadi kita terima itu menjadi bagian kita, sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Matius pasal 6 ayat 25, ini sih sebetulnya sebuah peringatan Tuhan yang sangat tahu tentang keberadaan para murid. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian.
Jadi yang lebih penting mana? Pakaian atau tubuh kita? Jiwa kita? Ya, itu lebih penting jiwa kita. Dan perhatikan bahwa Tuhan tahu. Maka Tuhan mengatakan pandang itu burung-burung di udara. Bunga-bunga di padang. Semua terpelihara oleh Tuhan. Tinggal satu yang kau kerjakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan kau sombong. Sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita tidak bisa membusungkan dada lalu, aku kuat, aku bisa, aku mampu. Tidak boleh kita begitu. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Merendahkan diri, merendahkan hati. Tadi katakan, jangan tinggi hati, jangan sombong, tapi tetap setia dalam pengucapan syukur. Inilah yang mesti kita kerjakan. Peringatan-peringatan yang tadi pernah dikerjakan Israel, itu menjadi contoh yang mesti diperhatikan agar kita tidak terjebak masuk di dalamnya. Jangan pernah menggerutu, jangan pernah bersungut-sungut pada Tuhan. Apalagi ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tapi penuhkanlah hidup kita dengan syukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Kristus. Ya, kehendaki Allah dalam Kristus bagi kita semua. Yang kedua, tetap mengingat akan kesetiaan Tuhan dalam menolong hidup kita. Ayat yang ke-13 dituliskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan yang pertama, tidak akan melebihi kekuatan manusia, kekuatan kita. Sama seperti seorang ayah atau ibu atau orang tua. Dia sangat tahu kekuatan dan kelemahan anaknya. Apalagi kalau masih balita, saudara ya. Nggak mungkin lah anak baru umur 20 bulan atau ya 2 tahun gitu, suruh ngangkat beban 20 kilo. Ayo nak angkatan itu. Pasti enggak mungkin, karena tahu enggak mungkin kuat. Atau dia memerintahkan anaknya untuk mengangkat, tapi dibantu. Jadi pura-puranya anaknya yang ngangkat, tapi sebenarnya bapaknya yang ngangkat. Wah, anaknya kan seneng, wah aku kuat. Sebenarnya yang kuat bukan dia, orang tuanya yang kuat. Kita itu ya kadang-kadang mungkin diizinkan Tuhan seperti itu. Kita sudah tidak kuat, kita ini sebenarnya tidak kuat. Tetapi Bapa kita di sorga menolong kita sehingga kita kuat. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan, perhatikan, kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggung. Pasti ada jalan keluar. Apapun, kadang-kadang orang tidak sabar ya, atau karena sudah penuh ini pikirannya. Oh aku kok begini aja, wes timbang tidak selesai-selesai, akhirnya naik lantai 5, lalu jatuhkan diri. Ya memang persoalannya di dunia selesai, tapi pertanggungjawabannya dengan Tuhan baru dimulai itu. Perhatikan, yakinlah bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu menjadi penolong kita yang kuat. Tuhan menjadi sumber pengharapan dalam hidup kita bersama. Roma pasal 8 ayat 28. Ayat tidak asing bagi kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kadang-kadang memang pikiran kita berbeda dari pikiran Tuhan. Loh, Tuhan kok begini sih? Tetapi ingat bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mazmur 37 ayat 25. Ini ayat yang tidak asing juga bagi kita. Mazmur 37, 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar tinggalkan Tuhan, atau anak cucu meminta roti, terpelihara. Maka kita butuh menjadi orang yang benar, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu modalitas kita. Nanti anak cucu kita, Tuhan akan jamin, Tuhan akan perhatikan. Ya kalau kita sudah mati, masa kita bisa, itu anak cucuku piye iki? Enggak kan? Itu sudah jaminan Tuhan yang berlaku. Asal kita setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita, kesempatan pagi ini, marilah jangan menjadi penggerutu Tuhan. Apapun situasi kita, mungkin ada masalah hari ini, mungkin ada tantangan, ada pergumulan, mungkin kita juga sedang kurang enak badan, sedang sakit dan lain sebagainya. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, ingatlah kebaikan Tuhan. Ya kadang-kadang begini saudara ya, kadang-kadang kita diizinkan mengalami sesuatu. Ya kalau teman saya bilang begini, kalau kita sakit ya bersyukur, apa sih bersyukur itu. Wong kita itu sehatnya misalkan setahun ya, paling kita sehatnya 360 hari misalnya gitu ya, lalu sakitnya cuma 5 hari aja kok, ya disyukuri. Kadang-kadang ya benar juga sih ya, artinya kita wajib untuk senantiasa bersyukur dalam keberadaan kita. Lalu ingat kesetiaan Tuhan. Jangan hari ini yang diingat, pas kita ada masalah, coba dulu bagaimana kita mungkin dari kanak-kanak atau baru lahir, udah ingat ya, sampai hari ini, sampai usia kita begini, sampai kita memiliki ini dan itu, bukankah Tuhan penuh dengan kesetiaan menolong kita? Maka tetaplah kita dipenuhkan dengan kesetiaan untuk mengingat akan kemurahan Tuhan. Hidup yang diwarnai dengan penggerutuan adalah tanda kita tidak percaya akan kasih dan kuasa pemeliharaan Tuhan. Stop kita menggerutu, belajarlah bersyukur pada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian. Berseru Yesus. Kasihnya sanggup
Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan siang hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga sampai siang ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya pujian syukur yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan sempurnakan sehingga dapat menjadi satu persembahan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih pada kesempatan siang ini juga kami sudah dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, meteraikan dalam kehidupan kami, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan biarlah firman-Mu pada siang ini, Tuhan, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi bersungut-sungut di dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi penggerutu-penggerutu Tuhan, tapi kami boleh terus bersyukur kepadamu, terus mengingat bagaimana pembelaan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kalau waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah menolong dan memberkati kami, saat sekarang ini dalam kesukaran, kesulitan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam menghadapi pandemi seperti ini, kami tetap belajar setia kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus, dan selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, terima kasih karena dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu terus berlaku di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, jauhkan kami dari segala kecongkaan tinggi hati, karena Tuhan sangat-sangat tidak senang dengan orang yang sombong. Tuhan, karena kalau kami sekarang ini boleh ada seperti saat ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siang ini Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Paulus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus mau terus pakai kehidupannya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam setiap pelayanannya Tuhan terus tambah-tambahkan pengurapan Roh Kudus-Mu, hikmat marifat dari sorga. Bahkan semua apa yang dikerjakan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami juga tak bosan-bosannya terus berdoa untuk kesehatan Bapak Gembala. Tuhan, Kau jamah giginya, Kau jamah sesak nafasnya, Tuhan, sehingga Tuhan Bapak Gembala dapat kembali sehat, Tuhan, dan dapat bersama-sama kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan dapat mengembalakan kami domba-domba-Mu untuk dibawa menuju kepada kesempurnaan iman, untuk sanggup menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Gembala kami yang baik. Tuhan, kami serahkan juga untuk pemerintahan kami di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami terus membutuhkan kasih kemurahan-Mu. Kami terus membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk turun di dalam negara dan bangsa kami, sehingga Tuhan, pemerintahan yang ada dapat mengatasi kesukaran, kesulitan yang ada di dalam pandemi seperti ini, supaya semuanya dapat teratasi dengan baik, dan terlebih masyarakat yang ada untuk dapat mengikuti disiplin protokol kesehatan, dan terlebih kami-kami yang ada ini dapat menjadi contoh dan teladan yang baik, sehingga kami di mana dan kemanapun kami selalu pakai masker, dan kami terus berjaga jarak, dan kami menjaga kebersihan, sering cuci tangan dengan baik, dengan benar Tuhan, sehingga kami mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin, kami taat kepada firman-Mu, sehingga kami tubuh jiwa roh kami sehat,
dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga dengan kota kami tercinta Lamongan, kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu yang sebentar nanti tanggal 9 Desember akan diadakan pilkada serentak. Biar Tuhan tolong Engkau terus menjagai dan melindungi supaya semuanya dapat berjalan dengan aman, terkendali, tidak terjadi hal-hal yang kami inginkan, tidak ada kerusuhan, tapi semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, dan siapapun yang terpilih itu yang Tuhan kendaki, dan Tuhan anugerahi dengan roh yang takut kepada Tuhan, dan dengan roh yang takut kepada Tuhan mereka akan takut melakukan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mengakhiri ibadah pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita angkat tangan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan selesai ibadah kita pada siang ini, pulanglah dan terimalah kiranya anugerah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat siang ini sampai kita dipertemukan di awan-awan yang permai dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Setelah pengumuman nanti, Bapak Ibu mohon tinggal sejenak, ada pengumuman tambahan terkait Natal. Untuk jadwal ibadah sepekan, kita ada perubahan seperti yang tertera di warta. Tiap Senin sampai Sabtu ada ibadah doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Kemudian ibadah doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Rabu ibadah PA jam 5:30 petang. Untuk Jumat ini kosong, tidak ada ibadah wanita karena Jumat ketiga. Jangan sampai ada yang kecelik supaya tidak keliru ya. Kalau Jumat ini tidak ada ibadah wanita. Kemudian Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang. Minggu depan ibadah seperti biasa 3 kali, jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian